Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bugar, sehat selalu dan tetap semangat bersama saya Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi untuk Pokja UKP. Kali ini kita akan belajar bersama standar 3.4 anestesi lokal dan tindakan. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan reakreditasi puskesmas, di EP pertama kita akan bertemu dengan wewenang pelaksanaan anestesi lokal dan tindakan serta pembedahan minor, di mana bedah minor di sini dianggap juga sebagai bagian dari standar 3.4 ini. Dan pelaksanaannya itu adalah wewenang dari dokter. Bila dokternya berjumlah terbatas, dapat dilakukan pelimpahan wewenang dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau sudah terlatih. Kemudian wewenang pelaksanaan anestesi lokal ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku, ada pedoman dan prosedur. Untuk urutan dokumennya sendiri, teman-teman bisa mempersiapkan dengan urutan di Outner sebagai berikut ya. Seperti biasa selalu diawali dengan kebijakan atau SK. Jadi semua standar ini bisa dibuat satu SK. Jadi kalau standar 3.4 ini bunyinya anestesi lokal dan tindakan, maka SK-nya berbunyi SK tentang anestesi lokal dan tindakan. Yang kedua setelah kebijakan itu adalah pedoman. Ada pedoman eksternal dan internal. Untuk pedoman eksternal memakai Kemenkes nomor 514 tahun 2015 yang telah diperbarui ternyata ya di tahun 2022 ini. Kemudian ada Kemenkes tentang anestesiologi dan terapi intensif. Kemudian teman-teman bisa membuat pedoman internal, anestesi lokal dan tindakan, kemudian rencana kerja untuk anestesi lokal dan tindakan. Baru kemudian kita menginjak pada pelaksanaan kegiatan dengan SOP. Beberapa SOP di sini akan nanti saya sampaikan. Kemudian setiap kali pelaksanaan anestesi lokal dan tindakan, teman-teman terbiasa melaksanakan pemantauan status fisiologis pasien yang tercatat di rekam medis. Kemudian sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan anestesi dan tindakan atau pembedahan minor, teman-teman mengisi form daftar tili, protokol untuk anestesi dan pembedahan. Nanti akan saya berikan contohnya. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kepatuhan terhadap anestesi lokal dan tindakan. Ini untuk lampirannya, teman-teman bisa kopas pokok pikiran dari standar 3.4. Di situ tertulis bahwa pada kebijakan anestesi lokal dan tindakan, ini diminta penyusunan rencana layanan sesuai kebutuhan dewasa, anak, dan geriatri. Artinya nanti berkenaan dengan pelaksanaan anestesi seperti dosis obat, kemudian pemilihan teknik itu disesuaikan dengan usia. Kemudian semua tercatat di rekam medis pasti ya, dan sebelum tindakan diberikan inform konsen, kemudian dipastikan kompetensi petugas. Bila ada keterbatasan petugas maka dilakukan pelimpahan wewenang tertulis sebagai bukti bahwa tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh petugas yang berwenang telah dilimpahkan kepada nakes yang berkompeten. Kemudian ada checklist untuk ketersediaan peralatan, obat, dan bahan habis pakai. Jadi pada saat melaksanakan anestesi dan tindakan dipastikan tidak macet di tengah jalan gara-gara misalkan alatnya tidak ada, alatnya belum disterilkan, atau obatnya yang tidak lengkap. Jadi pastikan pelaksanaan itu sudah tersedia, ready semuanya. Selanjutnya, pemilihan teknik anestesi lokal dan tindakan menyesuaikan dengan tindakan yang akan dilaksanakan. Kemudian bantuan resusitasi juga dipersiapkan karena kita pada saat anestesi
terkadang memakai obat-obatan yang bisa memicu shock atau memicu terjadinya perubahan pada status fisiologis. Kemudian tata laksana komplikasi, misalkan pada tindakan bisa mengakibatkan perdarahan atau luka, perlukaan pada jaringan tubuh, maka ini juga dipersiapkan dari awal, serta BHD, bantuan hidup dasar, ini sama dengan bantuan resusitasi. Ya, untuk SOP-nya sendiri, anestesi lokal ada anestesi infiltrasi di kulit yang untuk seperti pelaksanaan penjahitan luka, kemudian pengangkatan tumor jinak seperti lipom, aterom, kemudian anestesi infiltrasi di gigi ya untuk gigi atas dan mandibular block untuk gigi bawah, serta anestesi sirkumsisi di sini juga berbeda dengan anestesi yang lain. Kemudian untuk bedah minor sendiri itu dibutuhkan SOP untuk puskesmas bisa melaksanakan eksisi lipom, ekstirpasi aterom, kemudian sirkumsisi, papiloma, kemudian kalus, klavus, dan abses. Oke, yang selanjutnya untuk tindakan-tindakan yang dilakukan di puskesmas seperti pasang infus, injeksi, kemudian oksigen, pasang kateter, NGT, skin test. Kemudian saya sendiri juga memiliki poliakupunktur di ruang tindakan. Jadi saya juga melayani akupunktur. Saya juga menyediakan SOP lengkap tentang akupunktur. Kemudian untuk penjahitan luka, pasang bidai dan ransel verban di sini bisa dibuatkan SOP-nya. Ini teman-teman yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum melakukan tindakan anestesi dan pembedahan, teman-teman bisa mempersiapkan dulu checklist-checklistnya, kesiapan peralatan, bahan habis pakai dan obat-obatan di sini dipastikan ready. Ini contohnya untuk akupunktur medis yang sehari-hari saya berikan layanannya di Poli. Jadi di sini checklistnya kelengkapan peralatan seperti bed pasien itu bukan hanya tersedia tapi juga saya pastikan karena masih kita berada di masa pandemi, jadi bed pasien selalu ready dengan sterilnya ya. Jadi setiap pergantian pasien selalu saya semprot dengan desinfektan untuk memastikan bahwa bed itu aman untuk pasien selanjutnya. Kemudian lampu tindakan dipastikan nyala, peralatan juga menyala. Kemudian bahan habis pakai di sini contohnya gaun APD, handskun, masker bedah, jarum akupunktur untuk poli saya ya. Kemudian di situ di protokol checklist protokol ini tinggal dicentang ada atau tidak ada. Jadi setiap melakukan tindakan checklist ini gunanya adalah untuk agar menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan anestesi dan tindakan kita. Kemudian TTV jangan lupa juga status fisiologis sebelum dan sesudah tindakan juga dilakukan karena akupunktur ini juga mempengaruhi status fisiologis dari pasien. Jadi contohnya bisa juga terjadi shock ya, shock akibat akupunktur, bisa terjadi anafilatik shock. Jadi untuk pemantauan ini wajib dilakukannya. Berikutnya adalah monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan anestesi lokal dan tindakan. Teman-teman seperti monitoring dan evaluasi lainnya. Di sini ada monitoring kepatuhan terhadap prosedur, kemudian monitoring pelaksanaan protokol tindakan dan anestesi, kemudian monitoring untuk limbah medis karena ruang tindakan itu identik dengan banyaknya sampah medis. Kemudian juga monitoring kelengkapan inform konsen pastinya. Ini contohnya untuk daftar tilik kepatuhan prosedur anestesi lokal. Jadi tinggal dicentang-centang apakah petugas sudah melaksanakan sesuai langkah-langkah yang ada di prosedur. Jadi angka kepatuhan atau compliance rate itu dihitung jumlah total ya petugas melaksanakan langkah-langkah dibagi total jumlah langkah-langkah dikalikan 100%. Prosentasenya targetnya 100%. Apabila memang tidak tercapai berarti ada langkah-langkah yang tidak dilaksanakan oleh petugas. Nanti akan dianalisa kenapa langkah tersebut tidak dipatuhi begitu.
Ya, untuk sasaran keselamatan pasien, kita refresh karena ini adalah ruang tindakan yang banyak sekali berkaitan dengan sasaran keselamatan pasien. Jadi setiap akan melaksanakan anestesi lokal, pembedahan minor dan tindakan-tindakan, pastinya kita harus mengidentifikasi pasien ini sudah tepat yang akan dilakukan anestesi lokal dan tindakan. Kemudian komunikasi yang efektif di sini berkenaan juga apabila tindakan anestesi dan tindakan tersebut dilaksanakan oleh selain dokter, maka nakes yang bertugas, bidan atau perawat ini melakukan komunikasi berupa konsultasi kepada dokter yang sedang bertugas dengan form SBAR, S-bar. Masih ingat ya form SBAR? Oke, itu ada di sasaran keselamatan pasien. Situation, S-bar background, assessment and recommendation. Kemudian ketepatan prosedur operasi di sini dilakukan penandaan. Jadi misalkan teman-teman hendak melakukan eksisi lipoma, maka di daerah lipoma tersebut dilakukan penandaan dengan menggunakan spidol atau pewarna lainnya yang menandai batas pinggir dari tumor tersebut, sehingga batas eksisi tidak terlalu lebar, secukupnya sesuai dengan ukuran dari tumor. Kemudian ketepatan pemberian obat di sini sangat berpengaruh ya. Ketepatan pemberian obat menyangkut keamanannya. Kemudian cegah penularan infeksi dengan PPI. Kemudian cegah pasien jatuh dan KTD lainnya atau cedera-cedera lainnya. Ya teman-teman, ini contohnya gambar dari penandaan untuk ini lipom ya, bukan ganglion karena tidak pas di daerah persendian. Kemudian ini contohnya ketika saya melaksanakan akupunktur, di situ saya melakukan penandaan dengan titik-titik menggunakan spidol sebelum di antisepsis, diberikan titik-titik tersebut di area kulit, baru kemudian dilakukan penusukan jarum akupunktur. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk dokumen regulasi seperti SK, pedoman, SOP, rencana kerja KAK, teman-teman bisa bila memang kesulitan untuk mendapatkan contekan, boleh email saya, nanti insya Allah akan saya kirimkan contekan-contekannya. Yang pasti sistem lainnya, dokumen bukti seperti tolong bisa dipercantik rekam medisnya, notulennya, dan dokumen bukti kegiatan lainnya, sehingga sistem berjalan dengan baik. Oke, sukses selalu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.